Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam akuntansi perbankan syariah. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang akuntansi transaksi pembiayaan murabahah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang transaksi pembiayaan mudharabah. Yuk simak terus video berikut ini. Bahasan kita kali ini tentang pembiayaan mudharabah. Kemarin kita sudah membahas apa sih pembiayaan itu, macam-macamnya kan, ada bagi hasil, IMBT, jual beli, kord, ataupun ijarah multi jasa. Kemarin kita sudah membahas tentang prinsip pembiayaan dengan jual beli, yaitu akad murabahah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembiayaan produktif dengan akad mudharabah, yakni investasi mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Menurut Antonio, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana yaitu shahibul mal dan pengelola dana yaitu mudharib dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dalam kontrak. Nah, bagaimana sih ketentuan syar'i atau rukun transaksi dan pengawasan syariah transaksi mudharabah? Ketentuan syariah mudharabah menurut PSAK nomor 105. Yang pertama ada mudharabah muqayyadah, di mana mudharabah muqayyadah adalah shahibul mal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara, dan objek investasinya, bank sebagai agen. Nah, yang kedua adalah mudharabah mutlaqah, di mana shahibul mal memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam pengelolaannya. Nah, dua jenis mudharabah muqayyadah dalam perbankan yaitu mudharabah muqayyadah executing atau mudharabah muqayyadah channeling. Nah, mudharabah musyarakah yang ketiga adalah mudharabah musyarakah, di mana bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dalam kerjasama investasi. Akad ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Skema mudharabah musyarakah, yakni nasabah dengan sistem pool of fund atau nasabah penghimpunan dana menyetorkan uangnya ke bank, kemudian oleh bank disalurkan ke pembiayaan, yakni nasabah pengelola mudharib, dan juga adanya investor ikut andil dalam pemberian dana atau pengelolaan usaha. Nah, tentunya dalam mudharabah ini ada dasar hukum yang melandasinya. Yang pertama, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia rezeki di jalur perdagangan dari Tuhanmu. Dan dasar hukum yang kedua, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan sebagian mereka berjalan di bumi untuk mencari karunia Allah. Tentunya dalam transaksi ada rukun-rukunnya yang mendasari rukun transaksi mudharabah. Yang pertama, harus ada namanya shahibul mal, yaitu pemilik dana. Kedua ada mudharib, yaitu pengelola. Ketiga ada sigot atau ijab qabul. Keempat ada ra'sul mal atau modal. Kemudian kelima adanya proyek dan keuntungan. Pengawasan syariah transaksi mudharabah. Pengawasan yang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk: yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara lisan maupun tertulis tentang persyaratan investasi mudharabah yang telah dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi mudharabah. Keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Kelima, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Nah, berikut adalah alur transaksi mudharabah. Yang pertama, bank syariah dengan nasabah yaitu mudharib melakukan negosiasi akad mudharabah. Selanjutnya, bank syariah dan nasabah melakukan pelaksanaan usaha produktif. Ketiga, membagi hasil usaha keuntungan dibagi sesuai nisbah, dan kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung oleh bank syariah. Selanjutnya, bank syariah dan mudharib menerima porsi laba, dan bank syariah dan terakhir juga menerima kembalian modalnya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah. Ketentuan akuntansi mudharabah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 105 Tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Penerimaan bagi hasil mudharabah. Menurut PSAK nomor 105 paragraf 22 bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Sedangkan di paragraf nomor 24, apabila bagian usaha belum dibayar oleh pengelola, maka bagian tersebut disebut sebagai piutang. Kemudian nisbah bagi hasil, di mana metode hitung nisbah bagi hasil dalam mudharabah ada dua cara. Yang pertama yaitu revenue sharing dan kedua profit and loss sharing, di mana revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan atau pendapatan kotor usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Sedangkan PLS atau profit and loss sharing adalah bagi hasil dihitung dari laba atau rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah, akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Nah, berikut adalah contoh soal perhitungan bagi hasil. Berikut soalnya. Berikut merupakan data laporan laba rugi PT Selalu Sukses sesuai dengan kesepakatan antara PT Selalu Sukses dengan PT Bank Muamalat. Bagi hasil pembiayaan mudharabah adalah 70 banding 30 antara bank dan nasabah. Diketahui penjualannya mencapai 1 juta, HPP-nya 600.000, laba kotornya 400.000, biayanya 300.000, laba rugi bersihnya adalah Rp100.000. Di mana cara hitungnya dengan metode revenue sharing. Yang pertama, revenue sharing berarti rumusnya adalah laba kotor dikali persentase nisbah. Diketahui laba kotornya adalah 400.000 dikali 70%. Jadi labanya untuk bank adalah 280.000, sedangkan bagi nasabah laba kotor dikali persentase nisbah. Laba kotornya 400.000, persentase nisbah bagi nasabah adalah 30%. Jadi sama dengan 120.000. Sedangkan perhitungan nisbah bagi hasil dengan metode PLS, maka yang dihitung adalah laba bersih dikalikan persentase nisbah. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir video tentang transaksi pembiayaan mudharabah. Untuk jurnal kita akan bahas di video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.